Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rofiqatul Janah dari NIM T 2019-3060 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi kuliah manajemen sarana dan prasarana pada hari ini. Dalam lembaga sekolah terdapat sarana dan prasarana yang harus dipelihara agar terhindar dari kerusakan. Nah, untuk menghindari kerusakan tersebut, maka diperlukan adanya pemeliharaan yang baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pemeliharaan dan macam-macam pekerjaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Yaitu yang pertama pengertian pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Ari, menyatakan bahwa pemeliharaan itu merupakan kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik pula. Lalu pendapat yang kedua, menurut Sucipto, menyatakan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut dalam kondisi baik dan siap dipakai. Jadi dari dua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan untuk mengusahakan agar barang tetap dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik pula serta terhindar dari kerusakan. Lalu yang kedua yaitu macam-macam pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Di antaranya yaitu pekerjaan perawatan secara terus-menerus atau teratur dan rutin. Adapun yang pertama yaitu pembersihan saluran drainase atau saluran air dari sampah-sampah dan kotoran yang dapat menyumbat saluran air tersebut. Lalu yang kedua, pembersihan ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran. Lalu yang ketiga yaitu pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pembabatan rumput dan semak-semak belukar yang biasanya tidak teratur. Lalu yang kelima yaitu pembersihan dan penyiraman kamar mandi atau WC untuk menjaga kebersihannya. Lalu yang kedua yaitu perawatan berkala. Adapun yang pertama yaitu perbaikan atau pencegahan kerusakan pintu, tembok, dan komponen bangunan lainnya yang sudah terlihat kusam. Lalu yang kedua yaitu perbaikan mebeler seperti lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu perbaikan genteng yang rusak, pecah, yang menyebabkan kebocoran. Lalu yang keempat yaitu pelapisan plesteran pada tembok yang sudah retak atau terkelupas. Lalu yang kelima yaitu pembersihan dan pengeringan lantai halaman yang biasanya terkena air hujan atau air yang tergenang. Lalu perawatan yang ketiga yaitu perawatan darurat. Adapun yang pertama yaitu dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya atau merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya. Lalu yang kedua, perbaikan yang sifatnya sementara dan harus cepat selesai supaya kerusakan tidak bertambah parah dan proses pembelajaran tidak terganggu. Lalu yang ketiga yaitu dilakukan swakelola. Yang keempat yaitu harus segera dilakukan perbaikan permanen. Lalu perawatan yang keempat yaitu perawatan preventif, yaitu yang merupakan perawatan sarana dan prasarana sebelum mengalami kerusakan yang biasanya dilakukan rutin dengan kriteria-kriteria tertentu yang
telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari perawatan preventif yaitu untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan sarana dan prasarana tidak bekerja normal dan membantu agar sarana dan prasarana dapat aktif sesuai dengan fungsinya. Adapun pekerjaan yang termasuk perawatan preventif adalah pertama yaitu melihat-lihat, kedua memeriksa, yang ketiga menyetel, yang keempat mengkalibrasi, dan yang kelima meminyaki penggantian suku cadang dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfinatu Zahra, NIM T 2019-3070. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan bentuk-bentuk upaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk mengoptimalkan usia dari peralatan tersebut. Hal ini sangat penting karena dilihat dari aspek biaya. Untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal daripada merawat peralatan itu sendiri. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan itu dan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang terakhir, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, berdasarkan kurun waktu. Upaya pemeliharaan berdasarkan kurun waktu itu sendiri dapat dilakukan melalui pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan sehari-hari ini biasanya dilakukan oleh pegawai yang menggunakan barang tersebut dan bertanggung jawab atas barang itu. Misalnya pengemudi mobil, terus pemegang mesin, dan sebagainya. Harus memelihara kebersihan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil. Selanjutnya, pemeliharaan berkala. Pemeliharaan ini dapat dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu yang tertentu sesuai petunjuk penggunaan. Misalnya 2 atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Atau setelah jarak tempuh tertentu seperti kendaraan bermotor atau jam pakai tertentu seperti mesin. Upaya pemeliharaan ini biasanya dilakukan sendiri oleh pemegang atau penanggung jawab atas barang itu sendiri dan memegang ahli untuk melakukannya. Selanjutnya, berdasarkan umur penggunaan barang. Upaya pemeliharaan menurut umur penggunaan barang dapat dilakukan dari 2 aspek. Yang pertama, usia barang secara fisik. Setiap barang, terutama barang elektronik atau mesin, mempunyai batas waktu tertentu dalam penggunaannya. Untuk peralatan dan mesin, kondisi uang itu sangat relatif. Oleh karena itu, perlu disepakati batas-batasnya, jadi tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Yang kedua, usia barang secara administratif. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, jarang ditemui barang dengan keadaan secara fisik telah 0%, sebab kalau terjadi hal itu demikian jelas telah mengganggu kelancaran kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu, barang yang udah kondisi kapasitasnya lebih kurang 50% sudah diusulkan untuk dihapus. Yang ketiga, pemeliharaan dari segi penggunaan. Barang yang digunakan harus sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat mengurangi kerusakan pada barang tersebut. Misalnya penggunaan komputer yang digunakan untuk keperluan kantor, bukan untuk yang lainnya. Yang keempat, pemeliharaan menurut keadaan barang. Pemeliharaan yang dilakukan menurut keadaan barang dilakukan terhadap barang habis pakai dan barang tak habis pakai. Yang pertama, pemeliharaan untuk barang yang habis pakai, terutama ditujukan pada saat penyimpanan sebelum barang tersebut dipergunakan. Yang kedua, pemeliharaan terhadap barang tahan lama seperti mesin, kendaraan, atau alat-alat elektronik seperti itu. Untuk kendaraan bermotor diperlukan pemeliharaan sehari-hari berkala dan perbaikan terhadap kerusakan dengan cara
membersihkan kendaraan tersebut, memeriksa air radiator, memeriksa minyak motor, membersihkan dan memeriksa air ACCU. Terus buku-buku, pemeliharaan terhadap buku-buku juga dilakukan setiap hari dan berkala. Pemeliharaan setiap hari dilakukan dengan jalan membersihkan buku-buku tersebut secara berkala dengan melakukan penyemprotan obat anti hama untuk waktu-waktu tertentu. Terus meubiler, pemeliharaan meubiler pada garis besarnya hanya memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan perbaikan jika terjadi kerusakan. Terus ada alat-alat laboratorium. Pemeliharaan terhadap alat-alat laboratorium itu memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan untuk sebagian memerlukan pemeliharaan berkala. Khusus untuk alat-alat yang mudah pecah harus diperhatikan mengenai penempatan alat-alat tersebut dengan cara membuatkan kotak-kotak khusus. Sebagian besar dari kewajiban pemeliharaan alat laboratorium dilakukan oleh tenaga teknis bukan tenaga administratif. Terus selanjutnya ada gedung-gedung. Gedung-gedung itu memerlukan pemeliharaan sehari-hari untuk perbaikan berkala, misal setiap tahun dilakukan pengapuran dan perbaikan terhadap kerusakan. Perbaikan terhadap kerusakan dapat berupa perbaikan ringan, yaitu misalnya rehabilitasi, perbaikan sehari-hari, pemeliharaan berkala, dan perbaikan ringan dibebankan pada anggaran rutin. Setelah itu pemeliharaan ruang kelas. Setiap kelas itu dibentuk tim piket yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan kelas dan ketertiban kelas itu sendiri. Terus setiap tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas. Setelah itu pemeliharaan tanah sekolah. Pemeliharaan terhadap tanah sekolah berupa pemagaran atau pemberian tanda batas dan pembersihan. Pelaksanaan pemeliharaan tanah sekolah itu meliputi pagar sekolah. Pagar sekolah itu diusahakan dengan tinggi minimal 185 cm, dibuat dari tembok bata atau besi atau kombinasi keduanya. Tidak membahayakan keselamatan siswa, bukan tempat memanjat dan tempat melompat siswa. Setelah itu, taman sekolah. Taman sekolah direncanakan minimal sepertiga luas tanah sekolah. Bisa ditanami tanaman tahun atau buah-buahan, tanaman bunga, rumput, sehingga dapat digunakan kawasan area hijau di sekolah. Selanjutnya tempat upacara. Lapangan tempat upacara sebaiknya dikeraskan dengan semen atau aspal agar pada waktu musim hujan tidak becek dan pada musim panas tidak berdebu yang dapat mengganggu kesehatan para siswa. Selanjutnya lapangan olahraga. Lapangan untuk senam, basket, bola voli, bulu tangkis perlu diperhatikan pemeliharaannya dan pengaturan pemakaiannya secara bergantian dan sebaiknya dibuatkan jadwal untuk pemakaian lapangan tersebut. Terima kasih penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurjanah, NIMT 2019-3080. Saya sebagai pemateri ketiga dalam diskusi kali ini akan menjelaskan tentang pengendalian sarana dan prasarana sekolah. Pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan proses mengatur, melaksanakan, mengembangkan, membimbing, pemantauan, dan pemeriksaan oleh ketua atau pimpinan dalam suatu lembaga atau organisasi yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat berfungsi atau berjalan secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pengendalian yaitu antara lain, 1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan. Kedua, untuk melakukan perbaikan atau revisi jika terjadi penyimpangan. Ketiga, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Keempat, agar penyaluran sarana dan prasarana dapat disesuaikan dengan alokasi dan kebutuhan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Unsur-unsur dari pengendalian. Pertama, pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebutuhan sarana dan prasarana harus direncanakan terlebih dahulu, terutama kepada kepala sekolah yang harus membuat kebutuhan sarana dan prasarana dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut juga harus disesuaikan dengan alokasi dana atau biaya yang tersedia di sekolah.
dan juga harus sesuai dengan perkembangan pendidikan setiap tahunnya. Karena tidak semua sarana dan prasarana dapat bantuan dari pemerintah, maka pihak sekolah harus atau diusahakan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan beberapa alternatif, yaitu pertama, pembelian, yaitu pemenuhan sarana prasarana dengan cara memberikan sejumlah uang kepada penjual atau supplier sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu kedua, pembuatan sendiri, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dengan cara membuat sendiri dengan dana yang berasal dari guru, siswa, atau pegawai sekolah tersebut. Ketiga, penerimaan hibah atau bantuan, yaitu pemenuhan sarana prasarana dengan cara mendapatkan bantuan dari pihak lain secara cuma-cuma. Keempat, penyewaan, yaitu pemenuhan sarana prasarana dengan cara meminjam atau memanfaatkan barang milik pihak lain dengan Keempat, penyewaan, yaitu pemenuhan sarana prasarana dengan cara meminjam atau memanfaatkan barang milik pihak lain dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan. Kelima, peminjaman, yaitu pemenuhan sarana prasarana dengan cara meminjam dengan sementara kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Keenam, pendaur ulangan, yaitu pemenuhan sarana prasarana dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang dapat dimanfaatkan lagi. Ketujuh, penukaran, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dengan cara menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana prasarana dibutuhkan oleh pihak lain. Kedelapan, yaitu perbaikan, merupakan pemenuhan sarana prasarana dengan cara memperbaiki sarana prasarana yang telah rusak. Kedua, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana. Pengawasan dan evaluasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam sarana prasarana. Sebab pengawasan adalah suatu kegiatan bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah yang unggul atau potensial. Contohnya, apakah sarana dan prasarana yang disediakan sesuai dengan rencana atau tidak, lalu sejauh mana kendala dan hambatan yang terjadi, dan bagaimana solusi yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut. Pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana itu selalu rutin dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Pengawasan berkala dari Dinas Pendidikan selalu dilakukan setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Sedangkan yang dilakukan oleh kepala sekolah sifatnya itu hanya pengawasan melekat yang dilakukan setiap saat dan kapan saja untuk menjaga dan memelihara serta mengawasi. Tujuannya adalah untuk memperhatikan kelayakannya sehingga sarana dan prasarana tersedia selalu dalam kondisi yang baik dan siap untuk dipergunakan sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.